Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi di vlog Silvi and Sigit on Vlog. Seperti biasa, kali ini kita akan datang dengan 5 pertanyaan dan Mbak Silvi akan menjawab 5 pertanyaan itu dengan 5 jawaban yang insya Allah harapannya dengan 5 jawaban dari Mbak Silvi bisa menambah informasi bagi kami dan teman-teman rekan-rekan yang memiliki latar belakang dan tujuan yang sama dengan topik yang kami bawakan kali ini. Kali ini kami membawakan topik terkait cara menemukan ide dalam penelitian ya. Cara Ya, menemukan ide penelitian. benar. Benar ya Mbak Silvi ya? Benar. Oke, kita mulai pertanyaan pertama ya teman-teman. Di catatan saya ada 5 pertanyaan. Saya izin memulai pertanyaan pertamanya. Pertanyaan pertamanya ini Mbak Silvi, apakah Mbak Silvi memiliki pengalaman melakukan penelitian sebelumnya? Maksudnya sebelumnya di sini berarti sebelum S2 ya? Yang pernah saya lakukan aja. Oh yang pernah. Oke, apakah Mbak Silvi pernah memiliki pengalaman penelitian begitu ya? Ya. Oke, jadi jawabannya Jadi Mbak. kan untuk menjawab pertanyaan tentang bagaimana menemukan ide penelitian, tentu seseorang itu harus pernah meneliti gitu. Baik. Nah, karena saya menjawab pertanyaan ini sekarang, maka sebelumnya saya akan menyebutkan saja ya tentang penelitian yang pernah saya lakukan. Jadi Oh terkait baik. pertanyaan tadi, saya pernah melakukan penelitian begitu ya. Nah, penelitian ini juga sudah sempat dipublikasikan, baik yang terindeks Scopus maupun yang terindeks di Google Scholar, sebagaimana video Baik. sebelumnya yang sudah dijelaskan. Iya, memang benar ya Mbak Silvi bahwa jika teman-teman melihat di playlist kami, di channel kami di playlist itu di bagian Edukasi. edukasi ya teman-teman, di bagian edukasi itu ada beberapa video sebelumnya yang menjelaskan bahwa Mbak Silvi ini melakukan penelitian di S2 dan S3 ya untuk Q1 dan Q3-nya. Jadi memang jawaban dari pertanyaan pertama ini ya Mbak Silvi memiliki pengalaman ya Benar. di dalam melakukan penelitian ya. Baik Ya. Mbak Silvi. Kemudian yang kedua, Mbak Silvi, pertanyaan yang kedua, kapan kita mulai mencari ide begitu? Kalau kita ingin melakukan penelitian begitu Mbak Silvi, pertanyaannya kapan sebaiknya kita mulai mencari ide? Tentu mencari ide itu makin lama dipersiapkan, sebenarnya jawabannya adalah makin lama makin baik. Gitu. Makin lama makin baik. Iya. Oke. Karena persiapan yang matang tentu akan membuahkan hasil yang lebih baik. Oh baik. Nah, namun karena kita di sini meneliti, itu kebanyakan memiliki jangka waktu ya. Jadi misalnya penelitian ini ditujukan untuk syarat kelulusan misalnya. Nah, itu membuat kita harus mencari kapan waktu yang tepat gitu. Tidak boleh terlalu lama, tapi juga tidak boleh terlalu instan begitu. Tidak boleh terlalu cepat. Tidak boleh terlalu cepat juga karena Oh, kemungkinan akan ada yang terlewat kalau terlalu cepat. oh baik. Artinya terlalu cepat di sini misalnya penelitiannya harus dilakukan dalam semester misalnya ya. Semester 4 gitu. Mereka mencari ide di semester 4. Iya, Ya mepet maksudnya, bukan cepat iya mepet. mepet maksudnya. Nah, atau terlalu lama misalnya sampai semester 4 sudah harus melakukan tapi malah lanjut masih mencari ide sampai terlalu lama gitu. Oh Jadi baik. kita harus menentukan waktu yang tepat. Nah, waktu Baik. yang tepat itu menurut saya segera. Kalau saya pribadi segera setelah masuk kuliah di hari pertama. Itu sudah harus berpikir saya mau meneliti apa. Bahkan ya, teman-teman saya, kolega apa rekan-rekan saya yang ada di bangku perkuliahan, itu kebanyakan sudah memiliki ide sebelum mereka mendaftar Baik. untuk masuk kuliah. Jadi sudah ada tuh judul kasar aja, saya mau meneliti tentang X gitu. Nah, kenapa? Baik. Karena mungkin basicnya beliau itu dokter. Oh baik. Nah, basicnya dokter kandungan misalnya, tentu akan meneliti ke arah ginekologi misalnya Baik. seperti itu. Atau juga misalnya beliau adalah seorang farmasis atau apoteker di lembaga pemerintahan yang terkait dengan tumbuhan alam, maka beliau akan mencari ide penelitian yang terkait ke arah sana. Gitu. Baik, baik. Jadi Berarti segera setelah
Segera setelah ya, baik. Berarti kalau saya nangkap Mbak Silvi berdasarkan pengalaman Mbak Silvi bahwa kalau kapan mulai mencari ide baiknya itu adalah seawal mungkin berarti Seawal ya. mungkin. Kalau bisa sebelum mulai masuk perkuliahan. Iya, kalau sebelum bisa mendaftar lah. ya seawal mungkin. Kalau memang paling awalnya adalah sebelum masuk perkuliahan ya sebelum masuk perkuliahan. Hanya saja mungkin di develop dalam beberapa alternatif begitu Iya, ya. benar-benar. Ide terkait A itu alternatif 1, ide terkait B alternatif 2, sehingga nanti ketika di dalam melakukan proses yang nyata di dalam berkuliah, ketika ide A tidak pas, kita bisa punya ide B, bisa melakukan ide B begitu. Baik. Makasih Mbak Silvi. Seawal mungkin berarti teman-teman. Seawal mungkin. Ketika niat untuk meneliti itu ada gitu. Ketika niat untuk bersekolah atau meneliti itu ada, itu udah langsung ditulis. Iya, alternatif A ide ini, alternatif B ide ini gitu. Dan seawal mungkin. Baik. Jangan terlalu mepet dengan misalnya kita meneliti di hari H gitu. Di semester A gitu ya. Kita mulainya di semester A juga mendekati banget sehingga berpotensi akan molor gitu ya. Kita di semester itu nggak ketemu ide ini, ide 1 dipakai gagal, ide 2 dipakai gagal gitu ya, sehingga molor. Sehingga seawal mungkin teman-teman. Mbak Silvi, makasih. Itu pertanyaan kedua Mbak Silvi. Kemudian pertanyaan ketiga nih Mbak Silvi.